Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Masya Allah, ini masjidnya indah luar biasa. Ini menandakan masyarakat di sekelilingnya ahli sedekah, semua ahli surga. Amin ya Rabbal. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ya, tolong ya Rasulullah, adakah amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga? Tolong diberi amalan sehingga aku masuk surga ya Rasulullah. Rasulullah senyum. Baik sahabat, kau amalkan 4 macam ini. Kalau kau amalkan dengan istiqomah terus menerus, maka kau akan masuk surga. Amaliyah itu harus istiqomah, Bu. Jangan hari ini mengamalkan besok enggak. Istiqomah terus menerus, ya. Menurut saudara saya Dr. Andra Asbianur Bupati, istiqomah itu lain, terus menerus. Istri 3 satu rumah. Nah ini subuh ngantuk. Apa itu ya Rasulullah 4 macam tersebut? Sahabatku, yang pertama adalah amalkan yang namanya dermawan. Yang kedua, amalkan namanya silaturahmi. Yang ketiga, amalkan tebarkan salam. Yang keempat, qiyamul lail, bangun malam. 4 macam ini kalau kita masuk, kita amalkan dengan istiqamah, ujar baginda Rasul, insya Allah masuk surga. Dermawan Bapak Ibu sekalian. Dermawan kita nggak harus nunggu punya mobil mewah 7 baru dermawan, ya. Tidak harus punya rumah tingkat 7 baru dermawan, jangan. Dermawan tidak harus punya sawah 7 hektar bahkan duit 7 miliar. Bahkan dermawan tidak harus punya istri 7 baru dermawan, ya. Dermawan ini dari sekarang ini kita dermawan. Ada kotak amal kita masuki. Ada di satu masjid Bapak Ibu sekalian, bukan di sini. Saya lihat, saya kan khutbah Jumat. Ada kotak amal masuk. Ini orang ada kotak amal dari sana, ini istighfar terus. Astagfirullah, astagfirullah. Pas di depan rumahnya, di depan astagfirullah. Begitu dilerek ke sana, alhamdulillah, alhamdulillah. Lewat. Kotak amal lewat. Ini bisa masuk surga. Ya. Celengan bukan dimasuki tapi dicelengi. Depannya sudah kotak amal, ambil duit, Masya Allah. Beliau ini pemborong, pasti 100 juta masukkan. Diintip oleh orang alijrah. Ternyata Masya Allah, ambil dompet lama betul. Dicari yang pakai golok, gak pakai sompok. Berapa? 2.000. Ya Allah, mudahan korek ulun gul, mudahan ulun masuk surga. 2.000 masuk surga. Kalau orang tidak punya memang nggak apa-apa. Ini orang milioner 2.000. Allah tidak mau. Pintu surga tidak mau terbuka bagi orang yang sekek, bakil, pelit, medit, dan engket. Beliau melihat sebelah kiri kanan 5.000, 3.000, biasa. Begitu menoleh, Masya Allah, anak-anak usia antara 8-9 tahun masukkan duit 100.000. Penasaran beliau, hebat anak ini. Selesai sholat Jumat tanya, ding, ika manak menanding, ulun ini orang kapok karpotek kada jauh daripada alijrah, ulun kemanakannya daripada Dr. Asbianur. Ika masukkan 100.000 ding, hebatnya nangis anak ketakutan. Jula pian jangan marah sama ulun, ulun takut sama. Kenapa Ika? Kenapa? Ulun takut lan pian kalau pian sarik. Kenapa? Sebujurnya duit 100.000 itu yang ulun masukkan ke dalam kotak adalah duit pian yang gugur dari dompet. Wah, Ikam jika nyalain kemenakan bupati kumarahin. Ini bagaimana bisa masuk surga? Dermawan ya Rasulullah. Orang yang dermawan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang dermawan ini akan dibukakan hatinya oleh Allah. Orang yang dermawan akan dimudahkan segala urusannya Allah. Orang dermawan itu dosa-dosa diampuni oleh Allah. Orang dermawan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Bahkan orang dermawan itu ketenangan hatinya akan diberikan oleh Allah. Dilipat gandakan rizkinya oleh Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini, Masya Allah. Dermawan. Sebagaimana baginda Rasulullah sabda, al-jannatu mustaqatun arba'atin lanafarin. Surga mendudukan kepada 4 macam. Pertama, tali Al-Quran, wa hafidh lisan, wa mut'imil ji'an. Wa mut'imil ji'an ini termasuk orang dermawan. Banyak memberi makan fakir, miskin, yatim, piatu, orang tidak mampu, termasuk orang-orang, termasuk masjid yang kita cinta ini kita perhatikan. Masjid, Bapak Ibu,
Rumah kita di sebelah masjid mewah, duit berlebihan, tapi tidak memperhatikan masjid bocor, dosa orang itu. Hati-hati. Tapi ini luar biasa, masjid yang indah, indah, masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, dermawan Bapak Ibu, segala urusan akan dimudahkan oleh Allah. Bahkan dulu ada Nabi Musa punya umat. Jadi di dalam Al-Quran banyak cerita Nabi Musa itu banyak sekali. Umatnya Nabi Musa, ternyata Nabi Musa ini punya Bapak Ibu tetangga yang paling miskin. Tetangganya Nabi Musa itu ada yang paling miskin, bahkan termiskin di dunia. Saingan tempat kita ada, Jakarta, Hamdan ATT. Termiskin di dunia sehingga suami istri ini suatu kita berembuk, bang, iya, kita ini kenapa miskin terus bang? Kenapa? Coba bang kita minta doa kepada Nabi Musa, tetangga kita. Beliau ini kalau minta doa kepada Allah selalu dikabulkan oleh Allah. Lalu deh, ayo bang kita datangi beliau, minta doa supaya kita jadi orang kaya. Bang, sekali-kali kita jadi orang kaya bang, merasakan bagaimana nikmatnya orang kaya. Bagus idemu deh, ayo kita datangi Nabi. Ya, kami datang tidak lain dan tidak ingin kepada engkau Nabi, engkau supaya menolong kami. Tolong apa? Doakan kami, mintakan kepada Allah supaya kami menjadi orang yang sugih, jadi orang milioner. Baik. Akhirnya ringkas cerita ini oleh dipesani beliau jangan lama-lama ceramahnya, ya, jangan sampai jam 7 kena. Ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Kata bupati, ikan sepat ikan gabus bini 4 lebih bagus, tapi kata wanita tidak sih. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Musa angkat tangan mohon kepada Allah SWT, naik di gunung Tursina. Allah, Nabi Musa itu biasa di gunung Tursina. Ya Allah, ya Rabb, ini hambamu ya Allah, umatku ini, tetanggaku ini minta kekayaan kepada engkau. Baik, baik Musa, aku kabulkan doanya. Sampaikan, Musa, maukah tetanggamu itu aku berikan kekayaan hanya 1 tahun, setelah itu aku cabut kembali jadi orang yang lebih miskin daripada itu. Ringkas cerita disampaikan. Suami istri, ya Nabi, doamu dikabulkan oleh Allah. Lalu, tapi maaf, hanya 1 tahun. Maukah engkau? Kalau kau mau, tidak lama kau akan kaya raya. Tapi cuma setahun, setelah itu dicabut kembali. Apa ujar suami istri? Mau hai Nabi, biar aja 1 tahun, yang penting kami merasai naik BMW, Alphard dan sebagainya. Dulu sudah ada BMW. Sugih artinya kaya. Paling kayanya di kampung beliau ini, suami istri. Apa dengan kekayaannya? Istrinya hebat. Ujar istrinya, bang, ya, mumpung kita kaya raya bang. Kenapa? Ayo bang, uang kita ini berlebihan bang. Coba lihat, 1 kamar penuh dengan uang. Lalu deh, bang, kita gunakan kebaikan, kita panggil anak jalanan, kita panggil fakir miskin, yatim piatu, orang tidak mampu, kita bangunkan mereka rumah semua, kita bangunkan, kita beri makan mereka. Saya setuju deh. Dek, ada yang kurang. Kenapa? Fakir miskin, yatim piatu, anak jalanan, ada yang kurang dek. Kalau kau setuju, apa bang? Janda-janda belum? Iya, janda-janda sekalian. Kumpulkan janda-janda karpotek semua. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan lebih daripada 2 tahun ini, Masya Allah, suami istri ini tambah kaya, kekayaannya luar biasa, diangkat derajatnya oleh Allah, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan ketentraman. Nabi Musa yang bingung, dalam hatinya ujian Allah, setahun diangkat oleh Allah, setahun dicabut oleh Allah, tapi kenapa ini justru tambah kaya, tambah kaya? Tanya kepada Allah. Nabi Musa ini tidak sabaran. Salah satu Nabi yang tidak sabar, Nabi Musa. Ya Allah, ya, Musa. Ulun dak petakulan pian ya Allah. Nabi Musa ini pintar bahasa Banjar pian. Bertanya apa? Ujar pian si Fulan bin si Fulan ini pian berikan kekayaan 1 tahun, tapi habis itu pian cabut, tapi buktinya lebih daripada 2 tahun tambah kaya, tambah sugih. Musa, ketahuilah olehmu bahwa aku tidak sampai hati untuk mencabut, bahkan aku tidak jadi untuk mencabut kekayaannya. Aku tambahkan kekayaannya. Karena Musa, umatmu ini hebat, umatmu ini aku beri 1 pintu rezeki, tapi dia mampu membuka
beberapa pintu rezeki. Ini hebatnya. Inilah Bapak sekalian, kalau kita dermawan, Masya Allah, maka kita doakan orang-orang yang menyumbang masjid ini mudah-mudahan semua masuk surga. Mudah-mudahan rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjidnya indah, bersih, luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, jadilah orang dermawan, ujar bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sahabat, apa ya Rasulullah? Yang kedua, sambung silaturahmi. Ini penting, silaturahmi. Kita naik haji bisa berkali-kali, umrah bisa berkali-kali, sholat hajat, sholat tahajud bisa berjam-jam, bahkan puasa bisa 3 bulan penuh. Bahkan kita misalnya bayar zakat pun bisa, tapi silaturahmi belum tentu bisa. Ini silaturahmi Bapak Ibu. Ada satu riwayat Bapak Ibu, dulu ada seseorang berangkat ke tanah suci mau melaksanakan haji. Ketika sampai di Mekah, beliau ini bingung. Kenapa bingung? Beliau takut kalau ibadahnya tidak khusyuk. Kenapa tidak khusyuk? Karena beliau ini selalu memikirkan bawaannya. Aku kalau seperti ini tentu nggak khusyuk aku nanti. Apa yang dibawa? 1 koper penuh uang. Jadi tanya sama orang Mekah, "Hei orang Mekah, ya, apakah di sini ada orang alim, ada orang amanah, ada orang jujur?" Ada. Di sini ada seorang ustaz yang jujur, yang amanah, yang alim. Oh. Ada apa? Saya mau titip sesuatu ini kepada orang tersebut. Kalau gitu, di mana tempatnya? Tuh di sebelah sana. Ringkas cerita, titiplah. Uang tersebut dititipkan beliau. Akhirnya beliau menunaikan ibadah haji. Selesai wukuf, selesai. Akhirnya selesai semuanya. Beliau mau pulang, tapi ingat titipannya. Beliau datangi rumah tersebut, diketuk pintunya, diberikan salam 3 kali. Akhirnya anak muda yang keluar. Tuan cari siapa? Saya cari orang tua yang ada di sini. Mungkin orang tua saya Tuan, mungkin bapak saya yang Tuan cari. Mungkin. Kenapa? Bapak saya baru 2 hari meninggal dunia. Duh, jadi bagaimana titipan saya? Maaf Tuan, 1000 maaf, saya sebagai anaknya dan ibu saya sebagai istrinya tidak tahu masalah titipan ini. Jadi bagaimana ini? Sekali lagi saya minta maaf Tuan. Bingung orang ini, lalu ingat kepada orang yang pertama tadi yang menunjukkan tadi. Tuan, ya, bagaimana ini Tuan kemarin memerintahkan saya agar diberikan kepada ustadz yang alim. Ternyata ustadz yang alim yang saya titipi ini meninggal dunia dan anak istrinya tidak tahu masalah titipan tersebut. Oh, gampang aja, gak usah takut engkau. Kalau memang dia orang alim, dia orang jujur, orang amanah, kau sekarang kembali ke Mekah, datangi di situ ada sumur Zam-Zam, sumur Zam-Zam. Lalu bagaimana? Kenapa sumur Zam-Zam? Kau panggil 3 kali, kau beri salam dulu, kau panggil 3 kali. Nanti kalau memang dia orang jujur pasti menjawab salam engkau. Betul ternyata sekalian, ternyata dipanggil 3 kali Bapak Ibu hadirin, dia tidak ada jawaban sama sekali. Kembali lagi. Masya Allah kata beliau, tidak ada jawaban. Iya, kasihannya. Kenapa Tuan? Kalau orang alim, orang jujur, orang amanah ini dipanggil 3 kali di sumur Zam-Zam tidak ada, berarti bisa dipastikan dia sekarang ada di Hadraul Maut. Di sana ada sumur Barhut. Sumur Barhut itu sumurnya Nabi Hud dulu, ratus-ratus tahun. Sumur Barhut dalam satu riwayat itu muaranya neraka gelap Bapak Ibu, menyeramkan tempatnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika dipanggil dari Mekah ke Hadraul Maut berapa hari dulu, belum ada pesawat, belum ada ibadah dan sebagainya, dia jalan kaki demi untuk kembali mengambil titipannya. Akhirnya dipanggil di sumur Barhut itu jam 12 malam. Diberi salam 3 kali, dipanggil 3 kali, ternyata arwahnya menjawab, "Hei Haji, ya, aku tahu kau mendatangi aku ke sini. Kau mau cari titipanmu kan? Kau mau tanya titipanmu? Iya, betul. Baik apa? Kau jangan takut. Titipanmu sepeser pun tidak akan hilang. Aku jamin itu." Wih, kaget dia. Betulkah? Betul. Gembira, dia gembira. Begitu mau melangkah, tapi dia sempat bertanya, "Eh arwah, ya,
Kau ini orang alim, orang jujur, orang amanah. Bahkan orang Mekah tidak satupun yang tidak kenal dengan engkau. Engkau orang baik. Seharusnya tempat engkau bukan di sini. Tempat engkau ini di sumur Zam-Zam di Mekah. Tapi kenapa justru tempat engkau ini di sumur Burhut di Hadraul Maut? Kenapa demikian? Apa jawabannya Bapak Ibu sekalian? Wahai haji, ketahuilah olehmu bahwa saya ini memang orang alim. Saya memang orang amanah, saya orang jujur. Satu saja salahku, kenapa aku ditempatkan di tempat yang sangat hina ini. Dan Allah menempatkan aku di tempat hina ini selama-lamanya karena salahku. Aku punya satu keluarga tidak mampu. Aku tidak pernah pedulikan dan aku tidak pernah silaturahmi kepada mereka. Bahkan aku pernah putuskan tali silaturahmi kepada mereka sampai aku meninggal dunia belum sempat minta maaf kepada mereka. Itulah hai haji sehingga Allah menghukumku di tempat seperti ini. Bapak Ibu, ini artinya silaturahmi, masya Allah. Makanya Bapak Ibu itu kan ada korban. Ketika korban itu ada yang mendapatkan korban itu, yang berkorban dapat bagiannya, ya. Kita kalau berkorban maka kita dapat sepertiganya. Terima dulu. Masalah tidak mau dan sebenarnya terima dulu, yang penting terima. Ketika sudah terima, kalau kita tidak mau makan, kasihkan orang. Nah itu lebih baik lagi. Jangan langsung ditolak, jangan terima. Kemudian sepertiganya lagi itu panitia. Sepertiganya tetangga. Lu kalau tetangga diberi, tetangga mampu aja beli 1 kilo daging 500, mungkin 500.000 mampu aja mereka. Itu bukan masalah kemampuan, itu masalah silaturahmi. Dengan silaturahmi Allah akan panjangkan umur Bapak sekalian.